Restu. Aisyah. Restu. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ada apa? Nggak tahu ya. Cuman setiap kamu datang, setiap aku ngeliat kamu, itu seolah-olah penderitaan aku hilang. Kok bisa kamu di sini? Nggak ketahuan? Emang nggak ada penjaganya di luar? Siang ini nggak ada penjaga, jadi kamu tenang aja. Oh ya, ini aku udah bawakan makanan sama minuman untuk kamu. Nih, minumannya. Makasih ya, Restu. Ya, aku bantu suapin ya. Aku barusan ketemu sama Pak Hendra, ayahnya Hilman. Kupikir Ada apa? dia tahu sesuatu tentang kematiannya Mas Amir. Tapi dia masih belum mau bicara. Alhamdulillah ya Allah, mulai ada titik terang meski sedikit. Semoga terus banyak titik terang yang bisa ditelusuri tentang kematian Mas Amir. Tapi apa yang membuatnya dia susah berbicara? Aku nggak tahu Aisyah, tapi aku pasti akan mencari tahu mati-matian. Karena hanya dengan cara itulah semua kebenaran akan terungkap. Tapi apa yang dikatakan sama Mbak Sakinah itu benar. Kita harus bersabar dalam mengungkap kebenaran. Gunakan akal. Jangan terjebak dalam emosi. Dan yang paling penting, kita harus berdoa sama Allah. Karena semoga usaha kita dimudahkan. Termasuk usahaku untuk membebaskan kamu. Tapi bukan membebaskan kamu dari tempat ini. Membebaskan kamu selama-lamanya dari ancaman keluarga aku sendiri. Aku percaya sama kamu. Selalu percaya. Aisyah, aku minta maaf atas nama keluarga aku. Atas semua perbuatan-perbuatan mereka terhadap kamu. Enggak. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu tuh beda dengan keluargamu. Ada yang datang, Aisyah. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada kamu. Kamu jawab dengan jujur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku diantar sama anak buah ibu. Bohong kamu. Kau pikir saya gampang percaya? Arif dan Yudi tertidur. Juga para penjaga itu. Kenapa kamu diam saja? Ayo jawab. Apa yang harus kukatakan sekarang? Apa aku harus berkata sebenarnya? Ya Allah, bagaimana jika jawaban ini berdampak buruk pada keluargaku? Aku nggak bisa memikirkan jawaban lain.
Aku nggak tahu, Bu. Pada saat itu aku pingsan dan tiba-tiba saja aku sudah sampai di sini, Bu. Kalau kamu tidak mau menjawab, saya yang akan menebak. Restu, bukan? Bukan, Bu. Bukan dia. Cukup. Gugup kamu sudah membuktikan. Sudah membuktikan semuanya. Lantas, setelah kamu dibawa oleh Restu dari rumah itu, kamu tidak langsung kemari kan? Kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibumu yang sakit. Bu, aku mohon. Itu bukan salahnya Restu. Aku mohon jangan sakitin Restu, Bu. Aku yang memaksanya untuk mengantar ke rumah sakit. Lantas kenapa dia mau melakukannya? Apa karena kalian saling mencintai? Jadi kalian saling mencintai. Lalu kalian berharap kalian bisa menikah, hidup abadi sebagai pasangan suami istri. Jangan mimpi kamu. Enggak, Bu. Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Kita hidup di keluarga yang berbeda. Tapi memang Restu yang selalu peduli aku sejak kecil, Bu. Lalu kenapa? Kamu punya kesempatan untuk pergi, untuk bebas. Kenapa sekarang kamu kembali ke tempat ini? Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri. Agar keluargaku tetap hidup. Dan aku tahu betapa dendamnya ibu sama keluargaku. Maka dari itu, agar mereka selamat, aku tetap di sini. Dan tidak pernah melarikan diri. Itulah alasan saya kenapa bisa di sini. Apa yang kamu pikirkan itu benar. Benar sekali. Dan akan lebih benar lagi kalau kamu pastikan Restu menjauh dari kamu. Kamu tahu, Restu itu anak kesayangan aku. Cuma pikiran-pikiran dia yang tidak cocok dengan otaknya. Sekarang, dia merasa dia adalah teman masa kecilmu. Tugas kamu untuk membuat dia tidak lagi menjadi teman masa kecilmu. Bahkan kalau perlu, kalian tidak mengenal satu sama lain. Kamu pastikan Restu menjauh dari kamu.